Nama saya Siti Nur Komariah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 mengikuti praktek uji kinerja video layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Pabedilan. Happening again, sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile. Giliran kalian untuk datang ke kegiatan konseling pada pagi hari ini ya. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gitu alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh salah satu konseli laki-laki, silahkan. Silahkan. Sebelum memulai kegiatan, maka baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bahar sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini ya. Nah, sebelumnya kalian habis kegiatan apa? Belajar. Oh, tadi belajar kelasnya kan berbeda-beda ya? Belajarnya apa aja? PAI, Bu. Oh, ada yang pelajaran PAI, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ke IPS ya. Ya, tadi mengikuti kegiatan belajarnya dengan baik? Baik. Alhamdulillah ya, mengikuti ya, nggak ada yang keluar kelas ya. Iya, kalian anak-anak luar biasa. Nah, baik kalau gitu, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya apakah kita sudah saling kenal kalian? Karena kan beda kelas nih, pasti ada yang sudah saling kenal, ada yang belum kenal ya kan? Nah, kalau misalkan lebih kalian kenal kan jadi lebih akrab ya nantinya ya. Kalau misalkan ketemu juga bisa saling menyapa gitu. Gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Oke. Kalau gitu perkenalannya dari mulai Ibu dulu ya. Nah, perkenalannya kalian sebutkan nama dan juga hobi ya. Nah, nama saya Siti Nur Komariah, hobinya jalan-jalan. Selanjutnya dari sebelah kanan Ibu. Nama saya Depa Hanam Indonesia, hobi saya bermain badminton. Oke, hobinya bermain badminton ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rasati, hobi saya menari. Oke, hobinya menari, bagus sekali. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Oh, hobinya membaca ya. Membaca novel, membaca komik atau apa? Oke, semuanya bagus. Selanjutnya. Nama saya Baharudin Hasidik, hobi saya bermain bola. Wah, hobinya bermain bola. Pasti ada pilihan Piala Dunia nonton terus nih. Gak pernah absen. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hatu, hobi saya bermain basket. Hobinya Rama bermain basket. Ikut eskul basket? Oke, bagus. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Emina Maulana, hobi saya main futsal. Oh, hobinya main futsal. Bagus ya. Ternyata kalian hobinya sangat beragam dan juga bagus-bagus semua dan hobinya sangat positif ya. Berarti kalau sekarang sudah saling mengenal ya? Oke, sudah saling mengenal. Nah, sebelumnya apakah kalian dalam kegiatan hari ini ya, dikumpulkan pada hari ini sudah tahu untuk apa? Belum. Oke, belum tahu ya. Kalau misalkan gitu, hari ini tuh kita akan mengadakan atau melakukan ya kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu juga.
Oke, kalau belum tahu nanti Ibu sedikit menjelaskan ya bahwasanya konseling kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling ya untuk mengentaskan suatu permasalahan ya pada diri individu atau siswa ya, itu yang terdiri dari 5 sampai 10 siswa itu ya. Anak-anak sudah paham? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan juga tujuan dari konseling kelompok ya. Tujuannya itu adalah untuk mengentaskan suatu permasalahan ya pada salah satu siswa ya kegiatan hari ini, itu tujuannya. Nah, dari tujuannya umumnya sendiri bahwasanya kita akan yaitu mampu nantinya itu konseling itu mampu mengentaskan ya atau memiliki kemampuan untuk meningkatkan kontrol diri dalam dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Jadi kita nanti batasan dalam membahas konseling kelompok pada hari ini adalah untuk meningkatkan kontrol diri ya, karena kebanyakan kan sekarang itu kan pada kecanduan handphone ya gitu. Jadi batasannya adalah itu. Jadi nanti kalian masing-masing bisa menceritakan permasalahan yang sedang dialami pada saat ini. Itu ya, anak-anak bisa dipahami? Oke, bisa dipahami kalau gitu. Nah, dari konseling kelompok ini sendiri itu ada asas-asasnya. Ada yang sudah tahu asas dari konseling kelompok? Oh, belum tahu. Ya, asasnya sudah tahu? Belum. Ya, kalau belum nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang asas dari konseling kelompok. Asasnya itu ada asas kenormatifan, ya, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, ya, dan asas kekinian itu. Jadi ada 4. Nah, di sini kalau asas kenormatifan itu Ibu berharap kalau misalkan ada yang ingin berpendapat bisa mengatakan terlebih dahulu ya, dan juga ketika ada teman yang sedang berpendapat, kalian jangan. Asas keterbukaan, Ibu harap kalian jika ingin berpendapat atau memberikan saran kepada teman yang sedang dibahas masalahnya, kalian bisa mengutarakan pendapatnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada asas tadi kerahasiaan ya sekarang ya. Asas kerahasiaan itu di sini kalian harus bisa menjaga yang namanya rahasia. Kalau rahasia itu kan tidak boleh disebarkan kepada orang lain ya. Jadi yang mengetahui yang nanti masalahnya dibahas itu hanya kelompok di sini saja. Gitu, anak-anak bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Nah, itu dia. Terus ada asas kekinian. Yang kekinian itu yang tadi Ibu sebutkan ya. Kalau kekinian itu kalian harus bisa menceritakan permasalahannya pada saat ini juga yang sedang kalian alami ya, itu begitu. Gimana anak-anak, sudah paham semua? Sudah paham ya. Nanti kita bisa terapkan yang namanya ikrar janji ya. Ikrar janji itu adalah yang tadi termasuk dari asas kerahasiaan, biar kita sama-sama menjaga rahasia itu ya. Gimana kalau kita bacakannya bareng-bareng ya? Kalian mengikuti Ibu untuk membacakan ikrarnya. Nanti Ibu bacakan ikrarnya apa aja ya. Kalian bisa mengikuti. Bisa ya? Oke, kita mulai? Siap? Oke, yuk. Kita mulai. Ikrar janji. Ikrar janji. Konseling kelompok. Konseling kelompok Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari klien saya, baik dari konseli saya, atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Ya,
Baik, sudah semua membacakan ikrarnya ya. Jadi kita harus bisa berjanji kalau kita tidak boleh menyebarkan data ataupun pembahasan pada hari ini kepada siapapun ya, anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Di sini ya Ibu akan menjelaskan tugas kalian tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan, bahwasanya kalian nanti akan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan teman nanti yang dibahas ya, apa, dan juga kalian juga nantinya harus bisa mengikuti aturan-aturan yang tadi Ibu sudah jelaskan juga ya, biar pada saat pelaksanaan konseling kelompok ini bisa kondusif dan berjalan dengan lancar ya. Bisa ya? Ya itu. Nah, di sini apakah kalian sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap ya. Kalau sudah siap, berarti di sini kalian harus bisa menceritakan, harus bisa terbuka ya, untuk menceritakan permasalahan yang sedang kalian alami pada saat sekarang ya, proses konseling hari ini. Jadi dengan adanya konseling ini kan nanti kalian bisa terbantu kan penyelesaian masalahnya itu. Nah, nantinya kan yang Ibu gunakan itu pada konseling kelompok hari ini itu adalah menggunakan teknik ya, menggunakan teknik self management ya, di mana self management itu untuk suatu teknik yang nantinya mengendalikan diri ya dalam mengatasi suatu permasalahan pada diri sendiri ya itu. Nah, langkah-langkahnya sendiri yaitu ada self control ya, dan juga stimulus control, dan juga ada penguatan diri ya, atau self reinforcement gitu ya. Jadi sudah dipahami ya? Berarti beneran sudah siap belum nih? Siap. Oke, kalau sudah siap, mau kalau kita speaking dulu gimana? Biar kalian kelihatan. Jadi contohnya itu kalian harus mengikuti apa yang Ibu katakan ya. Nah, speakingnya itu ada, yaitu yang Ibu katakan misalnya kepala, hidung, mata, rambut. Rambut susah ya yang perempuan. Ya udah, oke. Kalian sudah konsentrasi semua, bagus. Berarti udah siap, benar-benar siap untuk bisa menceritakan masalahnya secara terbuka, dan juga nanti kita selesaikan permasalahan dari salah satu teman kalian. Kesalahannya bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu deh, dari Hanum dulu. Silahkan Hanum. Kalau Hanum sering nonton anime. Oke, Hanum itu sering nonton anime. Kenapa nonton anime terus? Tahu deh sambilan. Oh, kecanduan. Oh, jadi Hanum nggak bisa lepas dari HP ya? Iya. Oke, nggak bisa lepas dari HP. Selanjutnya dari Ocha. Kalau aku sering scroll TikTok. Oke, sering scroll TikTok sampai berjam-jam atau enggak? Enggak sih. Oh, enggak. Bagus deh kalau misal gitu, berarti nggak terlalu kecanduan ya. Itu hanya sekedar ngisi waktu kosong ya. Oke, selanjutnya dari Nandia. Baca WP itu di mana? Di handphone juga. Oke. Tapi sampai kecanduan nggak, kayak kalau Hanum kan tadi mengatakan sampai kecanduan? Oh enggak. Berarti hanya mengisi waktu luang ketika mungkin di jam-jam yang luang yang kosong bisa digunakan ya. Oke. Selanjutnya Bahar. Suka baca komik. Bahar suka baca komik. Baca komiknya di mana Bahar? Di HP. Sampai kecanduan juga nggak? Enggak ya, kayak masih bisa dikontrol ya. Sering nonton YouTube. Nonton YouTube-nya, ya, YouTube apa nih? Kan banyak tuh YouTube video-videonya. Video yang orang makan-makan. Oke, mukbang ya. Berarti Rahmat ternyata senang sekali sama nonton orang-orang yang lagi mukbang gitu. Ya, nggak sampai kecanduan kan? Oke, bagus sekali. Berarti masih bisa dikontrol ya. Kalau aku sih sering main game. Oke, main game. Main gamenya apakah sampai berjam-jam? Enggak. Oke, main game apa? Mobile Legends. Oke, Mobile Legends. Berarti hanya sekedar mengisi waktu kosong juga ya. Masih bisa mengontrol ya. Oke, baik. Ternyata terima kasih ya, kalian sudah mau terbuka untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian alami. Ya, menceritakan permasalahan masing-masing ya. Nanti
kira-kira kita hari ini akan membahas permasalahannya siapa ya? Karena kan kalau misalkan kita membahas semua permasalahan kan pasti nggak selesai dalam satu hari ya, karena kan kita hanya satu kali pertemuan ya kan. Nah, satu kali pertemuan di sini dan juga diharapkan nanti bisa diselesaikan ya secara baik-baik gitu kan dalam mengatasi permasalahannya. Nah, kira-kira dari kalian sendiri nih, siapa sih yang bersedia masalahnya akan dibahas pada konseling kelompok hari ini? Masalahnya siapa? Siapa? Hanum. Oke, ada lagi permasalahannya siapa? Permasalahannya Helmi. Oke. Nah, oke teman-teman nih, ternyata ada 2 permasalahan nih di sini yang ingin dibahas. Tetapi kira-kira semuanya setujunya permasalahan siapa? Hanum. Oh, Hanum. Oke, Hanum dulu ya kita bahas. Mungkin nanti Helmi bisa kita ya di hari lain mengadakan pertemuan lagi gitu kan. Hanum sendiri gimana? Bersedia? Bersedia. Oke, kalau misalkan semuanya setuju Hanum yang bersedia, gimana kalau kita kan di sini Ibu memiliki yang namanya surat pernyataan persetujuan ya, karena kalau konseling ini kan ini bersifatnya kan rahasia ya, jadi kalian bisa mengisi terlebih dahulu surat pernyataan persetujuan ini, karena kan kita nanti akan membahas permasalahannya Hanum ya, agar berarti kaliannya bisa merahasiakan apa yang kita bahas tentang permasalahannya Hanum. Ibu bagikan, bisa diisi nama, kelas, jenis kelamin dan alamatnya, dan jangan lupa tanda tangannya ya. Baik, terima kasih kalian sudah bersedia untuk menulis ya lembar persetujuan ini. Terima kasih, nanti Ibu simpan ya karena ini bersifatnya rahasia. Oke, kalau gitu kita akan membahas permasalahannya Hanum. Hanum sudah siap ya Num? Kita bahas karena biar permasalahannya Hanum bisa terselesaikan, karena kan tadi Hanum sendiri kan bilang katanya sudah kecanduan menonton yang namanya anime kan, berarti kan kecanduan dalam HP ya, seperti itu. Gimana? Bisa ceritakan lagi permasalahannya Hanum? Ya, aku keseringan nonton anime, terus kadang sampai berjam-jam. Kadang sampai berjam-jam. Apakah dari situ Hanum sendiri apa namanya udah pernah untuk apa ya kayak mencoba melakukan agar tidak kecanduan lagi? Udah, Bu. Oh, udah pernah. Terus hasilnya bagaimana nih? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Pernah diingatkan dengan teman-teman? Pernah. Pernah. Tapi Hanum sendiri bagaimana tanggapannya? Gak bisa, Bu, soalnya udah kecanduan. Nggak bisa ya. Nah gitu teman-teman, ternyata emang sudah melakukan berbagai cara, ternyata Hanum masih belum bisa untuk apa namanya mengontrol dirinya untuk tidak bermain HP atau menonton anime gitu. Nah, kalau di sini Ibu mau tanya, akibat yang Hanum merasakan ya, yang saat ini kalau misalkan nggak bisa ngontrol diri dalam bermain HP itu apa? Kadang bangun sekolah juga kesiangan tuh, Bu. Bangun sekolah kesiangan, terus apa lagi Hanum? Terus kalau di sekolah juga ngantuk, Bu. Ngantuk ya. Oke. Nah, merasa pusing juga ya? Karena kan Hanum kan berjam-jam ya teman-teman ya, lihat HP terus gitu kan, nonton HP gitu. Jadi pasti matanya juga merasa pusing. Jadi terus juga dari ininya kan nggak semangat gitu kan. Nanti di sini kan kita akan menggunakan teknik self management ya Hanum ya. Nanti teman-teman nanti bisa apa namanya memberikan masukan atau saran kepada Hanum ya, agar Hanum nanti bisa terselesaikan dengan adanya saran dan masukan dan juga dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini Ibu memiliki yang namanya action plan ya, self monitoring ya. Nanti Hanum bisa coba tuliskan kira-kira kegiatan Hanum itu dalam keseharian, bangun tidur sampai dan tidur malam tidur ya, itu kira-kira apa aja dalam 2 hari kemarin ya itu, dan juga hari ini kira-kira apa aja bisa dituliskan di sini. Nanti teman-teman bisa bantu ya.
silakan. Bu lihat ya. Oke. Nah, di sini Hanum sudah menuliskan ya jadwal dari bangun tidur dan tidur tidur ya gitu. Teman-teman, Hanum bisa bacakan terlebih dahulu kira-kira apa aja biar teman-teman tahu dan nantinya bisa memberikan saran gitu ya untuk Helmi, Rama. Nanti diharapkan nanti bisa memberikan saran kepada Hanum dan juga teman-teman yang lain ya. Oke, silakan Hanum. Bangun tidur jam 6.30, kesiangan Bu. Oke, kesiangan. Oke, itu berarti waktu hari Selasa ya. Terus Berangkat ke sekolah jam 7.30, jam 7.35 sampai jam 1 sekolah. Kadang di sekolah juga ketiduran tuh Bu. Oke, kadang kalau di kelas ya, kalau lagi belajar juga sering ketiduran. Itu. Ya, selanjutnya Jam 2 sampai jam 6 kadang mau maghrib bermain HP. Terus Jam 7 sampai jam 9 bermain game bersama temen. Jam 10 sampai jam 2 masih bermain HP, nonton anime. Oke, ya jadi teman-teman di sini Hanum berharap sekali agar bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Kalau gitu lanjut kita dengarkan ya jadwal yang kedua. Bangun tidur jam 6, siangan lagi Bu. Berangkat Siangan sekolah, lagi. terlambat jam 7. Jam 7 sampai jam 3 sekolah. Jam Iya. 2 pulang sekolah, bermain HP sampai jam 6. Main game dari jam 7 sampai jam 8. Nonton anime dari jam 9 sampai jam 11. Tidur jam 12. Nah, sekarang ada tidur jam 12 juga. Masih larut malam lagi ya. Berarti pas kemarin masih larut malam juga tidurnya ya. Karena di sini Hanum sering sekali nonton animenya berepisode-episode itu tuh. Iya. Oke, jadi seneng ya di situ ya, kecanduan sekali ya nonton anime. Jadi kayak mau tidur nanggung masih pengen nonton gitu ya perasaannya ya. Oke, itu ya teman-teman. Nah, dari kalian sendiri teman-teman apakah bisa memberikan saran dan masukan untuk Hanum? Silakan. Oke, Yang Ocha. Kurangi nonton animenya. Kurangi nonton animenya Hanum ya, itu dari Ocha. Selanjutnya? Hanum harus menyadari bahwa istirahat itu penting. Oke, Hanum itu bahwa istirahat itu penting Hanum, kata Helmi ya. Bisa nanti kalau misalnya menurut Hanum bisa menerapkannya, bisa nanti ditulis di selanjutnya. Selanjutnya? Oke, lebih harus bisa mengontrol dirinya Hanum ya dalam bermain HP gitu Hanum. Selanjutnya, oke Rama. Hanum harus mengendalikan diri untuk bermain HP dan menonton anime. Oke, dari Rama sendiri Hanum harus bisa mengendalikan dirinya dalam bermain HP dan juga nonton anime itu. Selanjutnya, oke Bahar. Sebaiknya Hanum harus melakukan kegiatan atau hal-hal yang positif. Nah, dari Bahar sendiri Hanum itu agar tidak kecanduan ya bermain HP bisa melakukan hal-hal yang positif, kegiatan yang positif seperti itu Hanum. Nanti kalau misalkan dirasa pendapat atau saran dari teman-teman bisa diterapkan ya, Hanum bisa terapkan. Ibu akan memberikan yang namanya action plan di sini kan ada. Oke. Action plan-nya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Di sini tadi kan Ibu sudah memberikan yang namanya self monitoring kepada Hanum ya teman-teman ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan yang namanya stimulus kontrol agar nanti mungkin dari pendapat teman-teman yang tadi bisa diterapkan atau tidaknya oleh Hanum bisa dituliskan di stimulus kontrol ini. Silahkan dikerjakan dulu. Mau tidur kesiangan. Target seharusnya bangun lebih pagi jam 5. Terus Jam 7.30 berangkat ke sekolah terlambat. Target yang seharusnya datang ke sekolah pagi-pagi jam 6.30. iya. Jam 7.35 sampai jam 1 sekolah. Kadang ketiduran. Target
target seharusnya bermain HP Mm-mm. dan mengerjakan tugas dari jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sampai jam 6 bermain HP bersama teman-teman. Mm-mm. Jam 7 sampai jam 9 main HP. Jam 22 sampai jam 10 sampai jam 2 nonton anime. Iya, terus Jam 3 tidur. Mm-mm. Target seharusnya ngaji, bermain bersama temen ditambah eskul dari jam 6 sampai jam 7. Mm-mm. Dari jam 4 Bu, sampai jam 7. Oke. Belajar dari jam 7 sampai jam 8, tidur jam 9 sampai jam 5 bangun. Ya, itu teman-teman dari stimulus kontrolnya target yang seharusnya Hanum lakukan sudah Hanum tuliskan di sini. Mungkin tadi pendapat dari teman-teman yang lain juga Hanum bisa tuliskan juga di stimulus kontrol ini ya, karena bisa aja nantinya apakah Hanum bisa menerapkan untuk misalkan dari pendapat dari teman-teman atau tidaknya gitu. Kalau dirasa penting nih tadi pendapat dari teman-teman dari ada yang Ocha dan semua coba Ibu pengen tahu deh kesimpulan dari Hanum sendiri ya. Dari tadi kan pendapat teman-teman apa sih yang Hanum ambil untuk bisa nantinya ke depannya ya Hanum terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengontrol diri untuk tidak bermain HP atau kecanduan HP. Silakan. Harus mengontrol diri dalam bermain HP, harus bisa menyadari bahwa istirahat itu penting. Ya itu pendapat dari Helmi ya tadi ya. Terus Harus mengendalikan diri untuk menonton anime dan bermain HP. ya, itu yang paling susah ya. Tapi itu bisa diterapkan nanti ya. Ketika itu penting, nanti harus bisa mengurangi gitu. Kata Rama ya tadi ya, agar tidak bisa, agar mengurangi menonton animenya dan juga bermain HP-nya itu ya. Oke, itu teman-teman dari stimulus kontrol ternyata sudah dilakukan oleh Hanum, bahwasanya ada target yang seharusnya Hanum sudah tahu ya harus melakukan seperti apa dan menerapkan bagaimana nanti dalam kedepannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki yang namanya hadiah dan hukuman untuk diri sendiri atau self reward ya, penguatan diri ya. Itu Hanum bisa tuliskan kira-kira apa sih dari perilaku Hanum dan juga rewardnya untuk diri sendiri itu apa, dan juga hukuman untuk diri sendiri itu apa ketika apa yang Hanum inginkan tidak tercapai ya perilakunya gitu. Silakan. Diri ya, self reward untuk diri sendiri. Kira-kira kalau misalkan Hanum sudah bisa untuk mengubah perilakunya yang tadinya kecanduan HP dan juga terus setelah itu tidak kecanduan lagi ya, dan bisa mengontrol dirinya, apakah hadiahnya apa gitu ya, dan juga kira-kira hukumannya ketika Hanum sudah melakukan terus belum bisa juga berubah, kira-kira hukuman buat diri Hanum itu apa gitu ya. Hanum bisa tolong bacakan sekarang. Bangun tidur lebih awal, tidak bergadang, jadi bisa berangkat sekolah lebih awal. Hadiahnya kadang boleh mendapatkan uang jajan lebih karena lebih disiplin. Nah itu ya teman-teman ya, nanti bisa bantu tambahkan. Kurangin menonton anime secara berlebihan. Iya, terus mengatur pola hidup yang benar. Hadiahnya mendapatkan nilai yang bagus saat ujian, bisa mendapatkan ranking juga. Mendapatkan pujian-pujian dari orang tua, guru, teman, dan yang lainnya. Nah itu hadiah yang ketika Hanum bisa merubah perilakunya ya dalam sudah bisa meningkatkan mengontrol dirinya, Hanum dapat hadiah seperti itu yang Hanum mengharapkan gitu. Selanjutnya dari hukumannya apa aja Hanum? Kurangi tidak ingat waktu saat bermain. Hanum nggak bisa berubah. Selanjutnya udah. Ya, itu udah selesai semua yang Hanum bacakan. Penguatan dirinya atau self rewardnya, teman-teman kalian bisa memberikan pendapat apakah tepat apa yang Hanum lakukan ya, atau enggak bisa menambahkan gitu. Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Hadiahnya bisa dapat uang jajan lebih dari orang tua.
Oke, hadiahnya bisa dapat uang jajan lebih dari orang tua tadi ya. Berarti benar ya. Maksudnya ternyata ada juga yang memberikan saran seperti itu. Apa yang juga Hanum tuliskan ternyata sama gitu ya. Mungkin Hanum di sini diharapkan bisa merubah ya. Ketika Hanum bisa merubah perilaku Hanum yang tadinya tidak bisa mengontrol diri dan kecanduan HP, nanti bisa dapat tuh hadiahnya adalah mendapatkan uang jajan lebih dari orang tua ya. Itu yang saran dari Neng Ocha. Selanjutnya siapa lagi yang berdapat? Oke. Yuk. Ya, Rama silakan. Lebih baik, Bu. Kedepannya harus bisa lebih baik lagi ya. Mungkin itu bisa masuk ke hadiah ya. Jadi kalau misalkan Hanum di sini perilakunya bisa berubah jadi lebih baik lagi kan nanti hadiah-hadiah itu kan bisa tercapai ya. Gitu ya maksudnya Rama ya. Teman-teman terima kasih tadi yang sudah sudah berpendapat ya atau memberikan saran kepada Hanum mengenai self rewardnya ya, dan juga tadi juga sebelumnya ada self monitoring, ada self kontrol atau stimulus kontrol. Kalian sudah memberikan saran kepada Hanum ya. Nanti Hanum mungkin bisa memilih apa yang menurut Hanum tepat ya dari saran teman-teman bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari Hanum untuk bisa meningkatkan kontrol diri Hanum dan juga bisa mengurangi untuk tidak kecanduan dalam menonton anime atau bermain HP itu ya Hanum ya. Nah, Ibu pengen dengar lagi menurut berarti kalau dari Hanum sendiri kira-kira inginnya seperti apa ke depannya? Ingin lebih baik lagi, terus mengurangi menonton HP-nya, terus tidak kecanduan menonton anime. iya, terus ada lagi? Udah ya, itu harapannya memang bisa mengurangi yang namanya nonton anime dan juga bermain HP-nya ya. Kalau gitu sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini ya, konseling hari ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD ya, lembar kerja LKPD ini mengenai self control atau kontrol diri ya, tingkat tips-tips untuk kontrol dirimu untuk selalu berperilaku positif ya, agar melakukan kegiatan-kegiatan positif. Di sini ada lingkaran yang aku bisa dikendalikan ya, dan juga yang tidak bisa aku kendalikan di sini. Ayo coba game ini lingkaran kendali ya. Mari, dan juga nanti kalian bisa menuliskan di sini kira-kira yang di dalam lingkaran itu yang bisa kendalikan itu apa aja sih ya. Dan juga yang tidak bisa kendalikan dalam diri kita itu, kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol diri itu apa aja, Ibu bagikan. Kalian bisa tuliskan di bintang ini, terus bisa ditempelkan di bagian-bagian tertentu itu. Dibahas ya, LKPD ini adalah punyanya Hanum ya, karena kan kita tadi Ibu ingatkan kembali membahas permasalahannya Hanum. Jadi kita coba membahas apa yang sedang Hanum kerjakan mengenai lingkaran kendali itu ya. Baik, mungkin dari teman-teman biar dulu aja di situ ya, pekerjaannya. Hanum, Ibu pengen coba Hanum bacakan ya apa yang sudah Hanum kerjakan dari lembar kerja ini. Silakan Hanum. Kira-kira dari lingkaran kendalinya itu yang bisa dikendalikan itu apa, dan yang tidak bisa dikendalikannya apa? Itu yang bisa dikendalikan ya. Selanjutnya? Yang tidak bisa dikembalikan anime. Oke, di sini teman-teman ya, ternyata kita sudah tahu dan sudah paham bahwasanya ternyata benar di sini Hanum masih belum bisa dalam lingkaran kendali ini adalah yang tidak bisa Hanum kontrol itu ya, menonton anime. Tetapi kalau makanya di sini kan ada Hanum sudah kepikiran kan, sudah ada solusinya. Ternyata
perkataanku dan pikiran aku bisa nih mengubah ya. Jadi di sini mungkin nanti bisa diterapkan ya. Nanti kan Hanum kan sudah menuliskan nih pikiranku kan dari nonton anime itu kan kalau pikiran Hanumnya bisa berpikir positif atau melakukan hal-hal yang positif bisa tuh dilakukan untuk bisa mengendalikan untuk tidak kecanduan dalam menonton anime gitu ya. Dari lingkaran kendali ini Hanum bisa sudah mendapatkan apa yang Hanum sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Gitu ya gitu. Kalau sudah selesai, kalau gitu boleh dikumpulkan teman-teman. Ini ya Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya, oke, kesimpulannya. Kira-kira menurut kalian ya, pada kegiatan hari ini ya, kesimpulan yang kalian dapatkan ya dalam konseling hari ini setelah membahas permasalahannya Hanum, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Oke, Bahar, silakan. Sebaiknya kita harus mengontrol diri lebih baik. Kontrol diri itu penting. Ya, kontrol diri itu penting. Mengontrol diri, kita harus bisa mengontrol diri itu lebih baik lagi ya. Itu yang dapat Ibu simpulkan. Baik kalau gitu, dari kesimpulan yang tadi udah Ibu simpulkan dan juga Bahar ya. Apa sih pesan dan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Silakan. Untuk kegiatan ini sangat memuaskan, jadi kita bisa mendapat banyak ilmu dari kesimpulan yang tadi Ibu berikan. Iya, bagus sekali ya saran dan pesannya itu teman-teman. Kalau misalkan dari harapannya sendiri, kalian dalam kegiatan konseling ini itu apa? Semoga ke depan menjadi lebih baik. Ya, semoga ke depan bisa menjadi lebih baik ya, kita semua ya tentunya ya itu. Hanum sendiri bagaimana? Hanum sangat berterima kasih kepada teman-teman karena sudah memberikan masukan kepada Hanum. Iya. Semoga Hanum bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik ya. Semoga juga Ibu harapannya nanti juga Hanum bisa merubah perilaku Hanum ya itu. Nah, nanti juga Hanum nanti bisa dibawa pulang untuk nanti bisa juga disimpan atau misalkan nggak ditempel di dinding kamar ya biar Hanum ingat gitu. Oh ya ternyata ada yang harus perilaku saya ubah gitu ya. Mungkin bisa menjadi pengingat nanti Hanum ke depannya. Dan juga teman-teman yang lain, barangkali nanti kalian juga butuh yang namanya self management ini, boleh nanti datang ke ruang BK ya ke situ. Nah, Hanum sendiri sekarang lega ya, udah lega. Terus juga gimana lagi? Bisa mengatur waktu lagi. Harus bisa mengontrol diri lagi mungkin ya, dan juga mengatur waktu untuk nantinya dalam kehidupan sehari-hari ya, itu ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih sebelumnya karena kalian semua sudah datang ya dan juga bersedia membantu Hanum ya dalam menyelesaikan permasalahan. Akhirnya Hanum bisa lega juga perasaannya setelah menceritakan permasalahannya. Semoga kita semua menjadi lebih baik membahas permasalahan yang lain itu. Nah, sekarang kita udah di akhir ya. Selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini. Mungkin berdoanya bisa dipimpin oleh Rama, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa dari masing-masing. Ya, terima kasih Rama sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita meninggalkan tempat ini, Ibu memberikan instrumen evaluasi hasil. Kalau gitu, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengisi evaluasi hasil ini.